Sorotan lain, saudara, kasus timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah ini terus menjadi sorotan. Tak hanya karena kerugian dengan jumlah fantastis, tapi karena vonis para terdakwa kasus ini begitu ringan. Mahkamah Agung tanggapi sindiran Presiden Prabowo Subianto soal vonis ringan koruptor. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan pernyataan soal koruptor yang seharusnya divonis 50 tahun pidana penjara adalah bentuk penegasan dari seorang presiden. Sementara itu, terkait vonis salah satu terdakwa kasus timah, Harvey Muiz, yaitu 6,5 tahun penjara, Yanto bilang putusan hakim belum inkrah karena jaksa penuntut umum mengajukan banding. Jadi kita memaknainya, beliau itu statementnya adalah penegasan. Kalau sudah nyata-nyata terbukti, artinya alat buktinya itu terpenuhi bahwa dia korupsi, dan korupsinya adalah ratusan triliun, beliau mengendaki hukuman yang berat sampai 50 tahun tadi. Cuman perlu dipahami bahwa putusan yang menjadi pro kontra tersebut sekarang dinyatakan dimintakan banding oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana ketentuan pasal 67 KUHP. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor. Prabowo menyebut koruptor yang merugikan negara ratusan triliun rupiah harusnya divonis 50 tahun penjara. Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kejaksaan Agung saat ini memang tengah menyusun memori banding atas vonis salah satu terdakwa kasus timah, Harvey Muiz. Tapi Kejagung membantah jika bukti penuntutan sebelumnya lemah. Menurut Kejagung, bukti yang diajukan sudah linear dengan tuntutan, tetapi ada subjektivitas hakim dalam memutuskan perkara. Didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear, ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ. Kasus korupsi timah belakangan ini menjadi sorotan karena menyebabkan kerugian negara